Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Puji Tuhan, kita kembali diberikan pagi yang baru. Udara pagi ini adalah anugerah. Nafas yang masih kita hirup adalah kasih Tuhan. Sebelum kita melangkah ke sepanjang hari ini, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan langkah kita. Sahabat terkasih, pernahkah sahabat mengalami pagi di mana pikiran terasa berat, bahkan sebelum hari dimulai? Kita membuka mata, tapi hati sudah dipenuhi kekhawatiran. Belum bangun dari tempat tidur, tetapi pikiran sudah berlari jauh, memikirkan apa yang harus dilakukan hari ini, apa yang akan terjadi besok, bagaimana memenuhi kebutuhan, apa yang akan terjadi dengan masa depan, dengan keluarga, pekerjaan, dan hidup kita. Ada seorang perempuan bernama Dina. Setiap pagi, begitu alarm berbunyi, dia langsung merasa gelisah. Di samping tempat tidurnya, ada daftar panjang rencana dan target yang harus dicapai. Tagihan, pekerjaan, komitmen, dan harapan orang lain menumpuk dalam pikirannya. Dina adalah tipe yang selalu memikirkan hari esok. Bahkan terlalu memikirkan esok sampai lupa menikmati hari ini. Suatu pagi, ia duduk di meja makan dengan secangkir kopi, tapi pikirannya tidak benar-benar ada di sana. Ia sedang jauh memikirkan masa depan. Ia khawatir, bagaimana kalau bulan depan tidak cukup? Bagaimana kalau kegagalanku hari ini menghancurkan masa depanku? Bagaimana kalau Tuhan tidak memulihkan keadaanku? Kopi itu akhirnya dingin, bukan karena ia menunggu, tapi karena hatinya tidak pernah benar-benar hadir di momen sekarang. Mungkin kisah Dina terasa dekat bagi kita, karena tanpa kita sadari, kita pun sering seperti itu. Tubuh ada di hari ini, tapi pikiran terpenjara di hari besok. Namun, sahabat terkasih, Tuhan Yesus menegur lembut dan penuh kasih dalam firman-Nya agar kita tidak kehilangan damai karena hari esok. Mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Matius 6 ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sahabat terkasih, ini bukan sekedar ayat penghiburan, tapi sebuah undangan. Undangan untuk hidup lebih ringan, undangan untuk menyerahkan hari besok kepada Tuhan, dan fokus menjalani hari ini dengan iman. Sahabat terkasih, banyak orang hidup di masa depan yang belum terjadi. Kekhawatiran membuat kita kehilangan damai yang seharusnya kita nikmati hari ini. Padahal kita hanya diminta untuk menghidupi satu hari pada satu waktu bersama Tuhan. Tuhan tahu bahwa manusia cenderung memikul beban berlebihan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan ingin kita fokus pada apa yang ada di tangan kita hari ini, bukan apa yang belum terjadi. Matius 6 ayat 27 berkata bahwa kekhawatiran tidak menambah sehasta pun kepada panjang umur kita. Artinya, kekhawatiran tidak pernah menghasilkan apapun yang baik. Yang dihasilkannya adalah kelelahan pikiran, kegelisahan hati, dan ketakutan yang semakin besar. Kekhawatiran tidak memperbaiki keadaan, justru melemahkan kita saat harus menghadapi keadaan itu. Sahabat terkasih, setiap kali kita khawatir, sebenarnya kita sedang berkata dalam hati, Tuhan, aku tidak yakin Engkau sanggup memegang masa depanku. Padahal, bukankah Ia sudah memelihara kita sejak dahulu? Bukankah tangannya yang sama akan menuntun kita di hari-hari mendatang? Jika Tuhan menjaga kita semalam penuh saat kita tidak sadar, apakah Ia tiba-tiba berhenti memelihara kita hari ini? Sahabat terkasih, hari ini mari kita belajar hidup dalam porsi iman harian.
Tuhan memberi kekuatan damai dan anugerah bukan untuk 1 minggu, tapi secukupnya untuk hari ini. Mari kita buat langkah praktis untuk menghadapi hari ini tanpa cemas tentang hari esok. Yang pertama, mulai dengan serahkan esok ke tangan Tuhan. Ini memindahkan fokus dari diri kita kepada Tuhan. Yang kedua, kerjakan bagian kita hari ini dengan baik. Yang ketiga, tutup hari dengan percaya, bukan dengan khawatir. Jika kita memulai dan mengakhiri hari dengan Tuhan, damai-Nya akan menjaga kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau memegang hari esok. Ampuni kami jika selama ini kami lebih sering memikirkan masa depan dengan ketakutan daripada dengan iman. Hari ini kami serahkan semua kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu tentang keluarga, pekerjaan, kesehatan, masa depan, dan semua hal yang belum terjadi. Kami percaya Tuhan tidak pernah gagal memelihara hidup kami. Penuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Ajari kami untuk hidup satu hari pada satu waktu bersama Engkau. Kuatkan kami untuk menjalani hari ini dengan iman, sukacita, dan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi ini. Jika firman Tuhan ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.